Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat terkasih. Selamat pagi saya ucapkan, senang sekali rasanya dapat menyambut Bapak Ibu dalam doa pagi Gereja Mula-Mula Pantai Indah Kapuk. Biarlah sebelum kita memulai aktivitas panjang hari ini, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau minta Tuhan pimpin untuk perjalanan kita di sepanjang hari ini. Biarlah di sepanjang hari ini Tuhan boleh memimpin hidup kita. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh bangun tidur Tuhan dengan keadaan yang baik Tuhan. Itu semua karena anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami meminta pimpinan-Mu Tuhan di sepanjang hari ini. Biarlah apa yang terjadi di sepanjang hari ini boleh seturut sesuai rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Hanya di dalam tangan-Mu Tuhan kami berserah. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita mungkin saat ini sedang di dalam kondisi yang tidak baik. Namun biarlah melalui lagu ini kita boleh memiliki damai di hati kita, karena hanya Yesuslah yang dapat memberi damai di dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Ku miliki damai. Ku punya damai di hatiku yang tak tergantikan oleh apapun.
Yesus di dalamku, ku berserah penuh. Mari katakan dari awal lagi, lebih sungguh. Ku punya damai di hatiku yang tak tergantikan oleh apapun. Ku miliki damai di hatiku karena Yesus di dalamku, ku berserah penuh. Kami tidak mau takut, kami tidak mau bimbang. Ku tak perlu takut, ku tak perlu bimbang. Lewati badai cobaan, gelombang kehidupan, karena ku tahu, karena ku yakin ada damai di hatiku diberikan Tuhanku. Kami bersyukur Tuhan karena kami memiliki Engkau Tuhan. Oleh karenanya Bapa, kami boleh memiliki damai di hati kami. Punya damai di hatiku yang tak tergantikan oleh apapun. Ku miliki damai di hatiku karena Yesus di dalamku, ku berserah penuh. Ku punya damai, ku punya damai. Kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, di dalam hati kami tidak akan pernah merasa puas Tuhan, karena ada satu rongga kosong yang dapat diisi oleh Engkau saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, damai yang kami punya ini Tuhan, semuanya bersumber daripadamu saja Yesus. Oleh karena kasih setiamu di dalam hidup kami Tuhan, Yesus di dalamku, ku berserah penuh. Ku tak perlu takut, ku tak perlu bimbang. Lewati badai cobaan, gelombang kehidupan, karena ku tahu, karena ku yakin ada damai di hatiku diberikan Tuhanku. Kami tak mau takut, kami tak mau bimbang Tuhan. Ku tak perlu takut, ku tak perlu bimbang. Lewati badai cobaan, gelombang kehidupan, karena ku tahu, karena ku yakin ada damai di hatiku diberikan Tuhanku. Ku tak perlu takut, ku
gelombang kehidupan, karena ku tahu, karena ku yakin ada damai di hatiku, diberikan Tuhan. Tuh ada damai yang kau berikan Tuhan, ada damai di hatiku, diberikan Tuhanku. Kau yang beri damai dalam hidup kami Yesus. Damai di hatiku, diberikan Tuhanku. Terima kasih atas damai yang kau berikan. Kasih-Mu Yesus membuat kami merasa bersyukur. Haleluya, kasih-Mu Yesus. Terima kasih, kasih-Mu Yesus. Kau yang menebus kami, kasih-Mu Tuhan. Kau beri damai di hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Bapak Ibu jemaat terkasih, mungkin belakangan ini kita merasa hidup kita begitu sulit, begitu banyak masalah, begitu banyak rintangan, seperti masalah tidak ada ujungnya. Namun biarlah melalui lagu ini kita boleh diingatkan kembali bahwa di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Apapun yang terjadi di sepanjang hidup kita, kita percaya bila kita berjalan bersama Yesus, itu adalah perjalanan yang indah di dalam hidup kita. Kami mau berjalan bersama-Mu Yesus. Ku berjalan bersama-Mu, melewati badai hidup. Ku tak gentar, ku tak takut karena-Mu. Yesus, Kaulah yang ku perlu sampai akhir hidupku. Perjalanan indah bersama-Mu Yesus. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal lebih sungguh lagi. Sampai kapan akhir perjalanan hidupku, terasa tak berujung. Namun ku tahu di balik semua ini ada Yesus, poros hidupku. Ku tak tahu sampai kapan akhir hidupku Tuhan. Ku tak tahu sampai kapan akhir perjalanan hidupku, serasa tak berujung. Namun ku tahu di balik semua ini ada Yesus, poros hidupku. Kami mau berjalan bersama Engkau Yesus.
Ku berjalan bersamamu, melewati badai hidup. Ku tak gentar, ku tak takut karenamu. Yesus, Yesus, Kaulah yang ku perlu sampai akhir hidupku. Perjalanan indah bersamamu, Yesus. Ku berjalan bersamamu, melewati badai hidup. Ku tak gentar, ku tak takut karenamu. Yesus, Yesus, Kaulah yang ku perlu sampai akhir hidupku. Perjalanan indah bersamamu, Yesus. Perjalanan indah bersamamu, Yesus. Perjalanan indah bersamamu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom untuk kita semua. Saudara, alangkah bahagianya hidup ini jika kita memiliki Tuhan. Jika tidak, berapapun kekayaan saudara tidak akan membahagiakan, malah menjerumuskan. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur menjadi bagian dalam komunitas kebenaran ini Tuhan. Menjadi bagian dalam GMM, Gereja Mula-Mula. Kiranya Tuhan sendiri yang menurunkan berkat di pagi hari ini. Berkati setiap kami. Terima kasih, urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, segala sesuatu ada harganya. Ketika seseorang mau sekolah, ada harganya. Taruhlah sekolahnya gratis, ya, tetapi tetap ada harganya, bukan? Harus belajar, harus meluangkan waktu, harus fisiknya datang ke sekolah. Bahkan online pun harus menyalakan komputer, semua ada harganya. Ya. Harga yang saya maksud di sini bukan hanya uang, tapi segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Segala sesuatu ada harganya, saudara. Tidak gratis. Ya. Seorang orang tua yang memiliki anak, ada harga yang harus dibayar. Ia harus mendidik anaknya, harus membawanya kepada Tuhan. Ya. Ketika seseorang ingin bekerja, mendapatkan gaji, ada harga yang harus dibayar, waktunya harus diberikan untuk pekerjaan itu. Jangankan demikian, Bapa kita yang di surga saja bayar harga loh, saudara, untuk menebus kita. Ya, mengorbankan, mengutus putra tunggalnya ke bumi, mati untuk kita. Harga yang sangat amat mahal. Makanya kita semua ditebus bukan dengan barang fana, tapi dengan darahnya. Darah Tuhan Yesus tercurah di kayu salib. Sangat amat mahal. Supaya kita semua yang mau bertobat, percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kan begitu kan? Jadi orang Kristen atau orang percaya itu jangan pasif. Tidak bayar harga, semua ada harganya. Yang diberi banyak dituntut banyak.
Kalau saudara punya suara bagus, harus dipersembahkan untuk Tuhan. Kalau saudara punya keahlian dalam bidang apa, hukum misalnya, harus dipakai untuk keadilan bagi Tuhan. Kalau saudara seorang dokter, harus dipakai ilmunya untuk menyembuhkan banyak orang demi Tuhan. Kan begitu. Jangan demi uang. Ya, semua ada harganya. Nggak ada orang masuk surga gratis, itu tidak ada. Kisah Rasul 3 ayat 19 itu jelas. Berjaga, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapus. Jadi supaya dosa dihapus, kita tidak bisa tidak melakukan apa-apa. Harus bertobat, harus percaya. Percaya itu menyerahkan diri seluruh hidup kita untuk Tuhan, untuk kepentingan Tuhan. Di pekerjaan, di kantor, di rumah, di gereja, semuanya untuk Tuhan. Begitu loh. Jangan dirubah dengan kegiatan agama, apalagi transaksi. Kalau kau persembahkan uangmu, dibalas Tuhan berlipat ganda. Jangan begitulah, saudara. Itu karangan manusia semua itu. Tuhan justru menghajar anak yang dikasihinya. Tentu saja memberkati juga. Ya, tapi bukan dengan cara itu, berlipat ganda lah apa itu maunya manusia. Terkadang Tuhan tidak melakukan hal itu. Kalau Tuhan mau, bisa juga. Terserah Tuhan. Iman yang benar itu membayar harga. Makanya Tuhan Yesus jelas sekali di dalam firman-Nya itu mengatakan, barang siapa tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tak dapat jadi muridku. Orang yang tidak melepaskan diri dari segala keinginannya nggak bisa jadi murid Tuhan Yesus. Itu loh, saudara. Jelas banget itu. Harus bayar harga. Kita sudah ditebus dengan darah Tuhan Yesus. Harganya tak terhingga, kita nggak bisa bayar sebenarnya. Tapi kita harus bayar dengan apa yang bisa kita bayar. Apa itu? Jangan buat dosa lagi. Hiduplah kudus, tak bercacat, tak bercela. Supaya Tuhan Yesus mati di kayu salib dan kau selamat. Kita selamat, saudara. Jika tidak, kita tidak selamat loh. Ya. Nah, untuk hidup kudus pun ada harganya. Susah Pak, ya karena kamu nggak mau bayar harga. Kau masih mau memiliki kebiasaanmu yang lama, yang nggak benar itu, yang jahat terhadap sesama. Nggak mau bayar harga, ya nggak bisa hidup kudus. Hidup kudus itu melepaskan dari segala keinginan yang tidak benar, diganti dengan keinginan yang benar, yang seturut kehendak Tuhan. Sehingga seluruh hidup kita ini bersih, berkenan di hadapan Tuhan, dipersembahkan untuk Tuhan. Itulah arti hidup kudus. Hidup kudus itu tidak otomatis, saudara. Ketika kita dibaptis langsung otomatis hidupnya kudus. Tidak. Faktanya bagaimana? Ya, faktanya bagaimana? Memang hidup kudus tidak instan juga, perlu proses. Masalahnya, apakah hidup kita ini sudah mengarah kepada kekudusan? Arahnya sudah benar atau belum? Sebab kalau arahnya salah, selamanya nggak akan sampai kepada kekudusan. Arahnya pun harus benar mulai sekarang. Meskipun belum 100% kudus, tapi arahnya sudah benar. Aku mau hidup kudus Tuhan. Tinggalkan perlahan-lahan, tinggalkan satu persatu. Dosa tinggalkan, beban tinggalkan. Keinginan-keinginan kita pribadi yang tidak ada hubungan dengan kekekalan ditinggalkan. Ya, saudara, mulai sekarang dicoret itu kegiatan-kegiatan yang tidak ada hubungan dengan kekekalan. Gak penting. Ya, ketemu teman-teman lama yang dulu SD, gak terlalu penting, saudara. Kalau ada waktu boleh, tapi kalau jangan mengorbankan yang lebih penting demi urusan yang kurang penting. Ya, kan bisa telepon, bisa video call. Dibanding keluar kota mesti ketemu, ya nggak apa-apa juga sebenarnya. Tapi kalau sering buang-buang waktu,
bagaimana mau mencapai kekudusan. Kekudusan itu jauh, saudara. Butuh segenap tenaga, segenap pikiran, segenap perasaan, segenap talenta yang ada pada kita, segenap waktu kita, segenap harta kita. Semua yang bisa kita lakukan, ayo kita arahkan pada kekudusan. Kan begitu, ya. Saudara harus mulai sekarang serius. Waktu yang kita miliki itu kita tidak tahu batasnya kapan, tapi sudah pasti terbatas. Ayo kita evaluasi diri kita, apakah dengan apa yang kumiliki ini, aku sudah melakukan kehendak Tuhan. Aku sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, kan begitu harusnya ya. Sayang sekali banyak orang tidak mengerti hal ini, sehingga tidak melakukannya, sehingga terjerumus dengan berbagai-bagai duka lara, duka cita. Mari saudara, kita semua kita, mari kita bergandengan tangan. Mari kita saling mendukung satu sama lain. Mari kita jadi alat di tangan Tuhan. Mari kita hidup kudus, bayar harga, tinggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak penting. Aku mau belajar sungguh-sungguh firman Tuhan dan melakukannya. Dan aku mau membagikan hidupku bagi banyak orang, sehingga banyak orang juga mengenal Tuhan dengan benar, dan mereka pun diselamatkan. Kan mantap saudara seperti itu. Amin ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur di pagi hari ini. Kami mendapatkan rema yang tak ternilai harganya. Biarlah kami semua mulai belajar untuk membayar harga di dalam hidup kami ini. Sebab semua ada harganya. Kami akan bayar harga untuk hidup kudus Tuhan. Terima kasih untuk GMM Gereja Mula-Mula. Terima kasih untuk pribadi-pribadi yang mendukung pekerjaanmu ini. Yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan perbuatan nyata. Terima kasih untuk seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Yang haus dan lapar akan kebenaran. Tuhan puaskan mereka. Tuhan bawa mereka ke hadapan Tuhan. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mau sambut hari ini. Haleluya. Amin.